Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Timur Abdillah, NIM B1180450. Pada kesempatan yang baik ini, di mata kuliah STM Internasional, saya akan mereview sebuah jurnal internasional terbitan tahun 2020 dengan judul The Liability of Mimicry: Implementing Global Human Resource Management Standard in United States and Indian Subsidiaries of South Korean Multinational Enterprise. Jadi jurnal ini menceritakan tentang penerapan sumber daya manusia berstandar internasional di Amerika Serikat dan di India, anak perusahaan dari perusahaan multinasional Korea Selatan. Langsung saja, latar belakang daripada jurnal ini adalah melihat bagaimana perusahaan multinasional mencoba menerapkan praktik manajemen sumber daya manusia standar internasional di seluruh perusahaan dan anak perusahaannya. Dapat dilihat ditemukan perbedaan dalam implementasi kebijakan ini. Selain terdapat tantangan dalam praktiknya, tentu tujuan pengelolaan manajemen sumber daya manusia adalah sejalan dengan praktik modern dan tentunya membawa sumber daya manusia yang berkemajuan. Perlu diketahui yang namanya kebijakan sumber daya manusia tentu ada yang menyesuaikan karakter lokal. Tujuan penelitian daripada jurnal ini adalah untuk meneliti sejauh mana kebijakan manajemen sumber daya manusia dengan standar internasional mampu diterapkan di seluruh penjualan, manufaktur, dan pengembangan anak perusahaan yang ada di Amerika Serikat dan India tadi. Metode penelitian dan responden. Melalui metode wawancara mendalam di 42 titik, orang yang diwawancari adalah mereka karyawan manajemen SDM, karyawan SDM yang sudah senior. Setelah itu, semua data dikumpulkan dan dibandingkan serta dilihat perbedaannya untuk memeriksa terkait implementasi kebijakan SDM. Wawancara ini dilakukan secara struktur, mencakup kebijakan perusahaan yaitu pekerjaan dan sistem penilaian karyawan, rekrutmen dan seleksi, pembelajaran dan pengembangan, manajemen kinerja karyawan, penghargaan dan kompensasi. Hasil penelitian daripada jurnal ini adalah pertama, peneliti ini menunjukkan tantangan bagaimana sebuah perusahaan multinasional dalam transfer praktik sumber daya manusia. Kebijakan manajemen sumber daya manusia internasional ini mungkin dapat pelaksanaan sempurna, namun dalam kurun waktu yang lama. Kedua adalah menunjukkan bahwa efek negara asal mempengaruhi penerapan sumber daya manusia dengan standar internasional. Jadi gaya manajerial di negara asal mempersulit penerapan MSM global di lokasi tertentu. Dapat dikatakan, manajemen sumber daya manusia standar internasional ini perlu adaptasi dalam kecepatan kerja, seperti penilaiannya, budayanya. Tentu ini akan bentrok dengan budaya asli perusahaan asal. Ketiga adalah temuan bahwa kekuatan karakter asal yang kuat konteks kaitannya dengan budaya perusahaan dan praktik sumber daya manusia. Jika mengikuti standar internasional, maka jika ingin membangun perusahaan di negara A atau B harus memakai tenaga lokal. Dan ini menyebabkan ketergantungan. Sepertinya ini bermanfaat agar sumber daya manusia semakin berkompeten dan ada transfer ilmu di sana. Tapi perlu diingat, ini perlu sebuah proses yang lama, perlu adaptasi juga. Dan ini merupakan tabel hasil perbandingan penerapan sumber daya manusia di ketiga negara yang sudah dibahas pada jurnal ini. Kesimpulan, studi ini menyoroti efek dominan karakter asal, jadi kebijakan penerapan praktik sumber daya manusia standar internasional perlu adaptasi. Tentu ini menjadi tantangan unik bagi perusahaan, sekaligus menawarkan peluang untuk mengembangkan kemampuan khusus mengelola perbedaan di berbagai lokasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata maupun kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.